Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib al-ikhwah rahimakumullah. Kita sampai di perkara kelima dari perkara yang merusak keimanan kepada takdir. Yaitu apa? Tidak melakukan sebab. Ya, ada sebagian orang yang meyakini bahwa beriman kepada takdir itu artinya tidak perlu melakukan usaha, tidak perlu menjalani sebab. Ini adalah hal yang keliru. Maka seorang muslim dia harus bersungguh-sungguh untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa mewujudkan kebaikan untuknya. Dia harus mengerti sebab-sebab yang bisa menolak kejelekan-kejelekan dari dirinya. Nah, setelah tahu sebab-sebab itu, kemudian dia bersungguh-sungguh mengerjakan sebab-sebab tersebut. Dia lakukan, misalnya untuk mendapatkan ilmu, dia harus belajar sebabnya. Maka dia kemudian bersungguh-sungguh belajar dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling beriman dari kalangan umat ini. Ternyata beliau melakukan berbagai macam usaha. Seperti dalam jihad, beliau atur pasukannya, beliau atur posisi pasukannya, beliau juga memakai besi, ya baju besi dalam peperangan. Nah, ya, jadi tidak asal-asalan gitu loh, ya. Banyak sekali nas-nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, nanti bisa kalian baca di di halaman 41-42. Ya, dalam berbagai peristiwa ya. Ya, ketika hijrah Rasul juga pakai strategi, tidak tawakal Allah terus jalan berangkat ke Madinah tanpa persiapan, tanpa pengaturan perencanaan gitu, enggak. Sampai beliau kan sembunyi di gua, ya kan? Beliau menyewa penunjuk jalan dan seterusnya. Itu berarti melakukan usaha. Nah, ya. Kemudian secara akal kita juga dapat melihat ya bahwa mengerjakan sebab itu sesuatu yang disyariatkan. Tidak mungkin kan kita itu bisa merasa kenyang tanpa makan. Nggak mungkin. Ya, kita tidak mungkin bisa punya anak tanpa menikah. Maka orang yang sehat akalnya pasti akan mengerjakan berbagai macam sebab yang disyariatkan. Ya, ketika dia beriman kepada takdir. Kemudian, al-ikhwah, kita lihat ya hasil-hasil beriman kepada takdir. Yang pertama, keimanan kepada takdir ini merupakan faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk beramal dan berusaha, ya, serta bersemangat terhadap perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Lihat para sahabat itu orang yang beriman takdir, tapi luar biasa semangat mereka. Ya, juga menjadi faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk maju menghadapi problem-problem besar dengan penuh kekokohan, tekad yang kuat dan penuh keyakinan. Jadi berani dia menghadapi masalah, tidak takut-takut lagi. Ya, diancam oleh musuh, nanti kalian kaum muslimin tak perangi kalian semua, tidak ada masalah, dihadapi dengan keimanan kepada takdir itu. Ya, jadi ini faktor terbesar yang mendorong kita untuk beramal. Ingat kan? Masing-masing kita sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Tapi ketika ada orang, udah kalau gitu kita nggak usah beramal. Rasul bilang apa? Beramallah masing-masing dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan untuknya. Maka ini menjadikan sahabat semangat untuk mengerjakan amal kebaikan dengan harapan takdirnya adalah surga. Yang kedua, keimanan kepada takdir itu mengenalkan manusia akan kemampuan dirinya. Sehingga dia tidak sombong,
tidak merasa hebat, ya, tidak ada bangga diri, ujub, nggak ada. Kenapa? Dia tahu kadar dirinya. Ya, karena keberhasilan yang dia capai itu dengan takdir dari Allah, kan begitu. Dia paham masalah itu sehingga dia tidak ada sombong apa. Itu semua kan takdir dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kegelisahan dan keluh kesah ketika terluput dari perkara yang diinginkan atau ketika dia mendapatkan kejelekan. Ya, ini semua sudah takdir gitu loh. Kembalikan kepada takdir, jangan kembalikan kepada kata seandainya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapkan ini sudah takdir dari Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, kan begitu. Maka dengan itu hilang semuanya. Ya, keimanan bertakdir juga menjadikan kita yakin apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Sudah selesai. Dengan itu aman kita, hati kita akan tentram. Kemudian menghilangkan banyak penyakit hati, ya, yang melemahkan masyarakat, yang menumbuhkan kedengkian di antara kaum mukminin, ya, seperti menghilangkan penyakit hasad. Jadi dengan iman kepada takdir nggak ada muncul rasa hasad. Kenapa? Ya udah takdir dia jadi orang kaya. Sudah takdir saya menjadi orang yang tidak kaya, kan begitu. Kemudian yang kelima, membangkitkan keberanian dalam hati untuk menghadapi kesulitan, menguatkan tekad untuk tidak takut mati. Ini keimanan pada takdir. Ya, dia yakin kematian sudah ditentukan oleh Allah sehingga dia tidak takut. Jadi misalnya ada ungkapan, jihad itu tidak mempercepat kematian kok. Lari dari pertemuan itu juga tidak bisa mengundurkan kematian kok. Nah, maka dengan iman bertakdir menjadikan kita kaum mukminin itu berani deh, ya, menghadapi kesulitan, kuat untuk tidak takut mati. Kemudian apa? Menanamkan dalam jiwa seorang mukmin hakikat keimanan yang bermacam-macam, sehingga seorang mukmin akhirnya meminta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan, karena itulah hakikat keimanan. Nah, kemudian menguatkan keikhlasan, ya. Jadi dengan iman kepada takdir, ya, di poin ke-6 itu, ya, menjadikan jiwa seorang mukmin senantiasa merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga kenapa? Tadi dia berdoa kepada Allah, ya kan? Menyandarkan diri kepada Allah, ya, sehingga dia berbuat baik juga kepada manusia, mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan. Dan kemudian juga menguatkan keikhlasan dalam hati seorang mukmin. Ya. Jadi barang siapa yang yakin bahwa manfaat dan bahaya itu di tangan Allah, maka dia tidak akan pernah berbuat, tidak akan pernah beramal karena manusia. Ya. Kenapa? Karena manusia tidak memegang urusan sedikit pun, tidak berkuasa sedikit pun. Semua urusan di tangan Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Semakin ikhlas dia beramal, dia melakukan sesuatu, dia meninggalkan sesuatu, itu semata-mata karena Allah. Dia tidak akan melakukan, meninggalkan sesuatu karena manusia, karena dia yakin manusia itu tidak memiliki urusan. Nah, demikian mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil keimanan yang sangat luar biasa ini ketika kita benar dalam mengimani takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.